majlis Baitul Islah nggih. Masya-Allah. Saya lihat wajahnya kok segar-segar semuanya ini. Ya. Ada para ulama bilang wajah subuh itu wajah-wajah surga. Nggih. Wajah-wajah subuh itu wajah surga. Tapi kalau bangunnya kesiangan, ada para ulama mengatakan itu wajah-wajah munafik. Yang membedakan kita dengan orang munafikin ada waktu ini. Ya. Bahkan sering para ulama mengungkapkan kalau kepingin tahu udara yang benar-benar udara surga itu udara sebelum subuh sampai setelah sholat subuh. Kenapa? Karena tidak ada yang bangun di waktu ini kecuali orang-orang yang di dalam hatinya nggak ada sifat munafik sama sekali. Tandanya, salah satu tandanya orang munafik itu, ya, salah satu ya yang tidak dimiliki oleh orang munafik itu adalah sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Khususan termasuk waktu saat ini yang kita duduk di masjid ini ba'da sholatis subuh, jelas kita bangun pasti sebelum daripada subuh. Dan ini adalah waktu-waktu yang sangat mulia, waktu-waktu yang sangat nikmat. Berapa banyak para ulama mereka merasa menyesal ya kalau mereka tertidur di waktu yang seperti ini. Apa biasanya yang mereka pakai di waktu tersebut? Biasanya mereka pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai sebelum subuh mereka bangun, sewaktu salat tahajud, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu yang mana di situ seorang hamba benar-benar menghadap secara privasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang biasa bangun sebelum subuh, ya ini melaksanakan sholat tahajud, banyak urusan mereka diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mereka yang menyelesaikan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan. Apalagi dilanjut dengan sholat subuh berjamaah seperti yang kita lakukan pada subuh pagi hari ini. Ya, apalagi setelah sholat subuh berjamaah kita duduk belajar menuntut ilmu. An-ni'mah iktamal. Nikmat sempurna sudah. Dan ini adalah nikmat-nikmat surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama mengatakan kalau di dunia, nggih, sampai nek nang dunia iki nemu dua waktu. Ada siang, ada malam. Benar enggak? Kita ada waktu siang dan kita ada waktu malam. Kalau panjenengan tanya sama orang-orang yang sudah wafat, Anda tanya, apakah di alam kuburan mereka itu ada siang hari? Enggak ada, cuman malam hari saja, gelap. Makanya orang-orang ahli barzakh paling senang kalau dikirimin Fatihah, paling senang kalau dikirimin amal ibadah. Kenapa? Amal-amal ibadah kebaikan yang mereka terima itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nur, cahaya yang membuat tempat tinggal mereka yang ada di sana menjadi terang benderang. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan di dalam alam barzakh itu ada wihsyah. Al-wihsyah itu rasa kesunyian, rasa ketakutan ketika seseorang sendiri. Coba kita bayangkan saja di rumah, ya, ditutup semuanya, tidak ada akses cahaya masuk di dalam sama sekali, dan kita duduk tinggal di situ. Apa yang kita rasakan? Dan itu yang dirasakan oleh ahlul barzakh. Makanya para ulama mengatakan di barzakh atau di alam kuburan itu waktunya cuma satu saja, yaitu az-zulmah, malam hari gelap. Nanti di padang mahsyar tidak ada gelap.
Nanti di padang mahsyar kebalikan daripada ketika seseorang di alam barzah, tidak ada gelap, terang benderang. Tidak ada malam hari. Makanya para ulama mengatakan, bahkan sebutkan di beberapa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengar mungkin di saat majelis, hadir majelis atau apa, bahwasanya matahari akan mendekat dengan manusia ya, dengan seukuran mil. Hadza mil, para ulama mengatakan ada beda pendapat. Ada yang mengatakan mil itu jarak ya. Ada yang mengatakan mil itu, kalau sampean tahu kayunya alis, celak, ada mil. Ya. Ada yang mengatakan mil jarak. Ada yang mengatakan mil tadi itu kayunya daripada sedekat itu matahari terhadap kita. Kalau saya boleh menyimpulkan secara pribadi, mungkin berbeda-beda setiap orang kedekatannya dia. Apa namanya yang dirasakan saat itu oleh orang-orang penduduk mahsyar saat itu? Panas. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai ke perutnya, ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya menutupi mulutnya, ada yang tenggelam sama sekali, ada yang bahkan sama sekali tidak meneteskan keringat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Di padang mahsyar waktunya cuma siang hari saja. Tidak ada malam hari sudah. Karena perjalanan saat itu dan di waktu padang mahsyar, jangan kita nyangka bahasanya seseorang ketika di padang mahsyar itu cuma sak dino rong dino, Pak. Bertahun-tahun di situ. Umur kita yang sudah diprediksi oleh Rasulullah cuman umur kita di dunia. Cuman umur kita di dunia dan umur kita di saat di rahim. Di rahim Rasulullah sudah memprediksi paling lama ketika mulai ditiupkan ruh dari 4 bulan sampai 9 bulan. Umumnya sudah dikatakan sama Rasulullah dan sudah disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan sekarang sudah diiyakan ya oleh para peneliti dan dokter. Umur kita yang disebutkan sama Rasulullah dan umur kita yang ada di dunia. Berapa umurnya umat manusia, umatnya Nabi Muhammad? Ma baina sittin wa sab'in, antara berapa? 60 sampai 70. Sisanya Rasulullah tidak menyebutkan. Itu Nabi Adam sampai sekarang masih anak-anak daripada Nabi Adam sampai sekarang masih ada di alam barzakh. Pengikutnya Nabi Isa alaihissalam sampai sekarang masih ada di mana? Alam barzakh. Ya. Orang tua kita, kakek kita, di mana mereka sekarang? Di alam barzakh. Berapa tahun di alam barzakh? Nah, ada yang tahu. Coba panjenengan hitung aja itu. Dari zamannya Nabi Nuh, hitung aja sudah. Sampai sekarang berapa ribu tahun mereka di alam barzakh. Yang kalau nikmat enak, yang kalau nikmat enak, bahkan pintu surga sudah mereka rasakan di alam barzakh. Surga itu sebenarnya bukan hanya saja nanti, tapi di dunia pun kita sudah bisa merasakan surga. Lah dalile nopo? Banyak. Majelis subuh yang kita hadiri ini termasuk taman surga. Imam Syafi'i ketika sholat tengah malam, Imam Syafi'i ketika sholat tengah malam, sholat sambil baca Al-Quran, itu beliau mengatakan apa?
kalau kenikmatan yang dirasakan penduduk surga sama seperti yang saya rasakan ketika saya sholat tengah malam, berarti nikmat surga, berarti surga benar-benar nikmat. Bayangkan, sampai dibandingkan dengan kenikmatan yang beliau rasakan. Kenapa? Kenikmatan sholat itu termasuk juga daripada kenikmatan apa? Surga. Ingat ceritanya para sahabat ketika ikut perang sama Rasulullah? Ya, dia naik kuda, dia deketin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, kam baini bainal jannah. Berapa antara saya dengan surga? Saat itu para sahabat megang 3 kurma. Megang 3 kurma. Pegang gini 3 kurma. Qala Rasulullah, kam bainal jannah. Berapa antara aku dengan surga ini? Kam, jaraknya berapa? Padahal ini mau berhadapan perang. Sof sudah siap, pedang sudah dikeluarkan, ya. Tinggal genderang peluitnya saja dibunyikan. Kalau genderang sudah dibunyikan, jalan itu peperangan. Apa kata Rasulullah? Gala bainaka bainal jamra, bainaka wa bainal jannati at-tamarat. Antara kamu dengan surga kurma yang kamu makan. Antara kamu dengan surga kurma yang kamu pegang, yang kamu makan. Apa katanya? Wah, betapa aku mencium bau surga. Betapa aku mencium bau surga. Bayangkan saat itu dia sudah mencium bau surga. Ketika dibunyikan genderang, kurma satu belum sempat dia makan, dia terobos softnya daripada orang musyrikin dan terbunuh saat itu. Belum dimulai dan nyawa masih ada di dalam badannya, dia sudah bisa mencium bau surga. Makanya saya katakan, orang-orang yang hidup di alam barzah yang ribuan tahun, itu kalau mereka dibukakan pintu surga, nikmat. Masalahnya berapa amal kita? Gelap, nggak ada benang-benang. Paham ya? Alam barzah, alam mahsyar, kita nggak tahu berapa tahun di sana atau berapa ribu tahun di sana. Jangan dikira kalau dengar cerita tentang hari kiamat, mari mahsyar, mari ngono timbangan, mari ngono lewat siratal mustaqim dianggap sediluk, mari menjuru surga. Nada. Tidak ada itu. Berapa tahun? Bahkan saat itu Allah Subhanahu wa taala diamkan manusia di dalam surga. Ada yang mengatakan 40 tahun, 40 kharif. 40 kharif dalam arti kata 40 panenan kurma. Kurma itu panennya umumnya 1 tahun sekali. Berarti 40 tahun. Saya mau tanya, 40 tahun dunia dengan 40 tahun yang di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dah? Emang di mahsyar jamnya sama 24 jam. Kita pakai ilmu. Kalau panjenengan ada yang bahas, 40 tahun. Jangan kita pikir 40 tahun sama seperti umurnya kita 40 tahun di dunia. Karena 40 tahun di dunia itu dibatasi sama Allah Ta'ala 24 jam. Sedangkan di mahsyar nggak ada batasnya. Ada jam nanti di mahsyar, nggak ada. 40 tahunnya itu satu hari. Dan disebutkan satu hari di mata Allah Subhanahu wa taala itu sama seperti 1000 hari di bumi. Bayangkan saja, satu hari inda Allah, ada yang mengatakan sama seperti dengan 1000 bukan 1000 hari, 1000 tahun di bumi. La ilaha illallah. Di mahsyar belum lagi timbangan amal, belum lagi munaqashah. Kita ditanya min ghairi turjuman, tanpa ada penerjemah antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kamu hari ini ngamalkan ini, kamu hari ini ngamalkan ini, kamu hari ini gal kita cuman hanya tertunduk diam malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang iya ya Rabb. Iya ya Rabb. Iya ya Rabb. Iya ya Rabb. Itu yang nutup aib di dunia. Orang yang suka buka aibnya orang yang suka buka aib saudaranya di dunia, dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul kiamat. Kamu hari ini ngambil uang ini. Kamu nyuri uangnya masjid. Kamu nyuri uangnya kantor. Semua mulai manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir tahu semua. Anak cucu kakek kita tahu semua. Kemudian ngelewati Shiratal Mustaqim. Berapa tahun kita ngelewati? Ada memang cerita yang sering kita dengarkan melewati riwayat kalbarqil khatif, seperti kilatan. Iya. Amalnya seperti apa? Kalbarqil khatif. Ada yang merangkak tahunan tidak nyampe-nyampe. Baru merangkak sekali mau jatuh, baru melangkah sekali mau jatuh. Tapi ada orang-orang yang memang dikasih kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia di mahsyar dia enggak merasa lama. Dibangkitkan di mahsyar, dia dilindungi di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dia ngelihat orang perjalanan kehidupan orang di mahsyar dari mulai mizan, haudun nabi sampai melewati sirat, dia enggak merasakan itu semua, tahu-tahu dia sudah ada di pintu surga, nunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di padang mahsyar. Kita nggak tahu umur kita berapa. Ya, dan di padang mahsyar itu cuman siang hari. Surga waktunya kapan? Kepingin tahu waktu surga? Waktu surga itu mulai mau terbitnya matahari setelah subuh. Ya waktu gini. Ini masih agak gelap, agak padang sedikit. Paham? Agak kemerahan, padang agak kemerahan, sejuk udaranya. Ada waktu subuh. Dan jangan kalau ingin tahu, sebagian ulama mengatakan subuh, ya itu waktunya. Ya ini waktu subuh. Orang merasakan kenikmatan ya ini. Orang merasakan ketenangan hati ya jam-jam ini. Makanya fadilahnya orang sholat subuh berjamaah nih Pak besar. Orang yang sholat subuh berjamaah cahayanya sempurna. Mungkin kita sering dengarkan para asatid, para kiai menerangkan tentang masalah cahaya. Ya sekarang kita nggak butuh cahaya itu karena kita nggak merasakan. Tapi nanti ketika di alam barzakh, ketika nanti di mahsyar dan seterusnya perjalanan menuju sampai akhir, sampai surga atau neraka, yang kita butuhkan ini cahaya amal ibadah ini. Salat subuh berjamaah, zikir Allah, ya, bermunajat, ya. Ada yang baca Al-Quran habis salat subuh. Ada yang pengajian seperti ini, dan pengajian seperti ini setelah sholat subuh niku dalilnya ada. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ghudwa auraha khairun minad dunya wa ma fiha. Duduk di pagi hari dan duduk di siang hari, tapi duduk yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang kita dapatkan dari dunia? Kita kerja, dapat uang, bisa beli rumah, bisa beli mobil dan segala macam, itu tidak ada artinya ketika kita duduk setelah sholat subuh sampai isyraq. Ya.
Bahkan para ulama mengatakan, guru kita Sayyidil Habib Umar, beliau mengatakan ada 4 waktu yang jangan kamu tinggalkan dalam kehidupanmu. Kamu akan nanti mendampingi para anbiya, para aulia, para sahabat ketika kamu mengamalkan 4 waktu niki mau. 4 waktu ini jangan kamu tinggalkan dan jangan kamu sia-siakan. Masalahnya 4 waktu ini yang sekarang ini malah sama sebagian orang nggak digunakan, nggak dianggap. Yang pertama waktu sahar, waktu orang as-sahariyah 1 jam sebelum subuh, ada yusamma waktu sahar. Paham ya? Tidak ada nabi yang nggak sholat tahajud, itu tidak ada. Dan tidak ada orang dipanggil orang soleh kalau nggak sholat tahajud. Orang yang hobinya sholat tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian duduk sampai isya, ketika dia masuk ke dalam surga, dia apal benar dengan kondisi dan hawa di surga. Kenapa? Dialah yang akan merasakan di dunianya itu, merasakan hawa surga. Itu yang pertama, waktu sebelum subuh, waktu sahar. Ya, kalau kita mau membahas waktu sahar, fadilahnya ada salat yang ibadah yang paling afdal setelah fardhu, setelah salat fardu, ya salat subuh, salat tahajud. Sayyidina Utsman bin Affan setiap malam khatamkan Al-Quran. Paham? Ada ba'dhum sebagian lagi membaca Al-Quran di dalam solat waktu sahar, waktu tahajud. Nangis, meneteskan air mata. Paham ya? Minta sama Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Ya, orang-orang yang tidak pernah nangis di dunia, dia akan ditangiskan nanti di akhirat. Orang-orang yang tidak pernah nangis di dunia karena dosa, dia nanti di akhirat dibikin nangis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang biasa nangis di tengah malam, dia nggak akan butuh curhat sama orang. Orang yang biasa nangis di tengah malam, minta. Sebelum kita curhat sama orang, sambat sama orang mengenai kehidupan kita, mengenai ekonomi yang susah, mengenai semuanya, curhat sama Allah Ta'ala, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Habib waktunya? Sebelum subuh, sebelum sujud, sholat 2 rakaat, sujud. Dalam sujud kita minta. Rasulullah SAW nangis. Rasulullah Sayyidul Anbiya, yang dunia alam semesta diciptakan karena Rasulullah. Kunci surga niki siapa yang megang? Rasulullah SAW. Kenapa kok sampai dibilang kunci surga dipegang oleh Rasulullah? Paham? Karena tidak akan dibuka pintu surga kecuali kalau yang gedok pertama kali Muhammad ibn Abdullah, Rasulullah SAW. Salat, sujud, nangis. Dalam riwayat oleh Sayyidatuna Aisyah disebutkan sampai sajadah beliau, janggut beliau ini penuh dengan air mata. Saya pernah nyoba, tidak bisa nangis Habib. Fa illam tabki fatabakau, kata Rasulullah. Kalau enggak bisa nangis, nangis-nangisan. Itu karena hati kita keras. Orang kalau hatinya lembut, dibacakan Al-Quran, nangis. Orang kalau hatinya lembut, dibacakan zikir, nangis. Orang kalau hatinya lembut, dibacakan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nangis beliau. Kenapa? Hatinya lembut. Waktu ini nangis, minta sama Allah Ta'ala, jalin koneksi yang baik sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ini yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kita ini bukan ribuan sholat, bukan ribuan hataman Al-Quran, bukan triliunan sodagoh yang kita keluarkan. Ini nggak diminta sama Allah Ta'ala.
Tapi yang diminta oleh Allah Ta'ala sama kita itu cuma satu, koneksi hati kita sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Udah. Mau sedekah kita yang keluarkan cuma 100 perak, itu harganya di mata Allah Ta'ala lebih daripada triliunan. Mau sholat 2 rakaat dengan hati yang terkoneksi sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu lebih afdal daripada ribuan sholat, bahkan jutaan sholat pun kalau kita bisa melaksanakan. Koneksi, Bapak. Koneksi itu Anda duduk minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati merasa tersambung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kapan waktu yang paling tepat? Sebelum subuh. Cara mancingnya gampang, saya ajarin. Bangun tidur, kalau bangun tidur pakai siwak, okay? Buka WA sama Facebook itu jangan nanti itu waktunya WA, waktunya Facebook, itu bukan waktunya itu. Jangan sampai tertipu sama setan, karena HP ini saya bilang banyak orang yang tertipu dengan HP. Ini alatnya setan untuk ganggu kita. Ya ini HP ini. Taruh HP silent, matiin semuanya. Paham ya? Bangun tidur, siwak, baca doa, niat. Saya niat ya Rabb hari ini, saya niat ibadah, saya niat dekatkan diri kepadamu, saya niat bantu saudara saya semuslim, saya niat dakwah, saya niat ini, saya niat ini. Paham? Saya niat cari rezeki yang halal. Selesai bangun, kalau yang hafal doa bangun tidur dibaca semuanya, panjang sebenarnya doanya, tapi terserah panjenengan mau yang simpel yang panjang. Wudu, setelah wudu niatkan saya jam ini mau munajat sama Engkau ya Rabb. Beber sajadah, cari tempat yang tidak ada yang ganggu, nggih. Salat 2 rakaat, Allahu Akbar, hadirkan seakan-akan panjenengan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti panjenengan akan merasakan beda. Nanti panjenengan akan merasakan beda. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua ya ini, sekarang ini. Waktu yang kedua sekarang ini. Ini waktu yang barokah, waktu yang mustajab. Bahkan sampai kata Rasulullah SAW, kalau dalam hadis beliau menyebutkan, yang bangun sholat subuh dan tidak berdiri dari tempatnya sampai isyraq, ya, maka dia mendapatkan surga, maka dia mendapatkan pahala haji sempurna ini. Dan orang yang tidur habis sholat subuh nih, jadi ini orang-orang tua zaman dulu, kalau yang pernah saya dengar dari orang-orang tua zaman dulu, nek turu mari subuh rezeki ini dipatok ayam. Benar gak? Kita sering mendengarkan. Ya ini orang yang tidur habis subuh tapi kok sik sugih, Bib. Kono barokah. Hatinya dia tidak tenang. Hatinya dia tidak akan tenang. Habis sholat subuh jangan tidur. Bangun, megang tasbih, baca Al-Quran. Sampai kapan? Sampai isyraq. Sampai isyraq. Lihat, barokah kehidupan akan kita dapatkan. Barokah kehidupan akan benar-benar kita dapatkan. Subhanallah. Ini waktu yang kedua. Waktu yang ketiga kapan? Qubailal maghrib. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib 1/4 menit. Kenapa? Karena di dalam waktu ini setelah subuh dan sebelum maghrib itu waktu yang dimana bergantian malaikat malam dengan malaikat siang hari. Sebelum maghrib niku, malaikat siang hari naik ke atas mencatat amal.
wa ta'ala berkata kepada malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hambaku. Loh, sayangnya Allah sama kita. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu tinggalkan hambaku. Gal taraktuhum yadhkurunak ya Rabb wa yusabbihunak. Aku tinggalkan mereka dalam keadaan berzikir kepada Engkau ya Rabb, mereka bertasbih kepada Engkau ya Rabb. Makanya sebelum maghrib jarang, saya rasa jarang sekali ada orang yang sebelum maghrib ya berwudu ya berzikir, jarang. Padahal fadilahnya besar sekali. Ini waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, bainal maghrib wal isya. Apalagi maghrib dan isya, sudah. Yang ada di masjid antara jam-jam ini loh, cuma orang-orang sepeh, orang-orang tua semuanya. Ini yang di hadapan saya ini, insya Allah saya yang paling muda ini. Ya, ini insya Allah saya yang paling muda ini. Yang lainnya masya Allah sudah. Yang mana anak muda-muda zaman sekarang? Ada sudah. Padahal harusnya yang duduk di sini ini bukan orang tua saja. Yang muda-muda ini, yang menjadi penerus ini, yang mereka ini yang harus duduk sama kita. Waktu bainal maghrib wal isya, kemana kalau kita lihat sholat maghrib berjamaah? Kemana itu? Ada sudah. Ada satu orang soleh mimpi setan. Dalam mimpi dia ketemu sama setan. Biasanya kan orang soleh kan mimpinya mimpi Rasulullah, mimpi ini. Dah, ini mimpi setan. Dia tanya, siapa kamu? Enggak kenal sama saya. Karena setan itu tidak pernah mewujudkan wujud aslinya. Wujud asli ini elek, Pak. Dan setan tidak akan berani mendekati orang-orang mukmin karena cahaya ibadah. Akhirnya kebanyakan setan itu menyerupa, wajahnya menyerupa, tidak berwujud asli. Galah siapa kamu? Galah ana syaitan. Aku setan. Oh, kamu setan? Iya. Aku mau tanya sama kamu. Loh, silahkan. Saya kepingin tahu saudara-saudaramu ini siapa. Saudara-saudaramu dari kalangan manusia ini siapa? Oh, kepingin tahu saudara-saudara saya dari kalangan manusia. Iya, itu loh yang suka duduk di Makkah bainal maghrib wal isya. Yang suka duduk di tempat nongkrongan antara maghrib dan isya, itu saudara saya semuanya. Bayangkan. Kenapa dianggap saudara sama setan? Karena mereka sama. Mereka ninggalkan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara bainal maghrib wal isya. Bahkan ada di Hadramut, di Tarim, ada orang tua kehilangan surat penting rumahnya atau harta gitu. Seharian dia nyari, dia cari, nggak ketemu ini. Khalas, antara maghrib dan isya dia bangun, duduk di masjidnya dia duduk mulai adzan sebelum maghrib, adzan maghrib sampai sholat isya jamaah pulang. Pas hari itu tengah-tengah lagi baca Al-Quran di masjid, anaknya datang. Alhamdulillah, ayah, ini yang kita cari seharian ketemu. Mengkerut wajah bapak. Wajah ayahnya mengkerut langsung. Apa? Ini ayah, harta ini yang kita simpan ini ternyata ketemu di tempat ini. Ya waladi, wahai anakku, kamu tahu ini jam apa?
Ini jam bainal maghrib wal isya kamu bahas masalah dunia. Kamu bahas masalah dunia di jam ini. Bayangkan. Wah, tidak benar-benar belajar kamu ini. Sampai segitunya mereka mendidik anaknya mereka. Radhiyallahu taala anhum wa nggih, ya. 4 jam ini kata para ulama, nek panjenengan lakoni, kumpul Anda dengan orang-orang soleh. Walaupun tidak sama ibadahnya seperti mereka. Kalau ibadahnya mereka kan ada yang semalam hatamkan Quran, semalam ada yang siang harinya puasa, malam harinya bangun sholat. Kita kan tidak bisa. Sholat ati imami kesuwen sedilu wis ngomel kita. Apalagi sholat tarawih, wah kesuwen imami iki wis. Itu kita. Ya. Nah, kalau mereka orang-orang soleh, sholat 1 jam, 2 jam, 3 jam kuat karena memang mereka sudah terbiasa. Kata para ulama, kamu nggak bisa sama seperti mereka. 4 waktu ini jangan ditinggal. 4 waktu ini jangan kamu tinggal. Dan saya mulai saya belajar di Hadramut Tarim, ya, sampai saya pulang itu saya belum pernah tidur setelah sholat subuh. Habis sholat subuh bangun kita dari jam 3, nyambung sholat subuh berjamaah, ya, nyambung lagi zikir, kemudian daras belajar sampai matahari nongol baru selesai. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Insya Allah panjenengan semua yang hadir di sini, kalau tanya kiai, kalau kepingin tahu jamnya kiai tidak tidur ya jam ini. Kalau ada kiai tidur jam ini, duduk kiai jenenge berarti. Kelambine tok koyok kiai. Anda mau sowan sama kiai sama ulama siapapun, nek kepingin pas gak turu jamnya ini iki. Tapi masalahnya mereka kalau jam segini tidak mau diganggu karena memang waktu mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nek waktu niki mau diamalkan, barokah kehidupan kita, ya. Keluarga kita barokah, rizki kita barokah, semua urusan kita diselesaikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang urusan ekonomi, ya, apalagi zaman sekarang ya Pak, ya panjenengan mungkin yang lebih tua niki mungkin ya wis ngerti, wis ngerasakno pahit manisnya hidup, paham? Dan yang bisa menyelesaikan cuman hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerjaan, ekonomi, keluarga, anak kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya. Pernah ngukur bumi? Ada yang pernah ngukur bumi enggak? Bumi itu kata Rasulullah, besar enggak kita ini bumi ini? Kita kalau dikasih rumah seukuran masjid ini, waduh, sujud syukurnya tidak habis-habis kita. Senang. Kenapa? Besar. Besar ini. Cukup ini anak cucu saya tinggal di sini semua cukup. Benar ya? Sering kan kita mengatakan seperti itu. Padahal bumi ini Pak, itu seperti uang koin kalau diletakkan di padang masa, di padang pasir. Kita letakkan uang koin di padang pasir, itu sama seperti ukuran bumi di antara alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu. Kata Rasulullah, alam semesta ini seperti koin yang diletakkan di padang pasir, ya. Sama seperti alam semesta ini diletakkan di tengah-tengah arsy Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kita ini seberapa? Hajat kita ini seberapa? Kebutuhan kita ini seberapa? Tidak ada artinya di mata Allah taala. Tapi kenapa Beb? Kok kadang-kadang kita ini susah Beb? Bahkan rumah pun kadang kita harus nyicil, sepeda kadang kita harus nyicil. Katanya dunia ini tidak diperuntukkan untuk orang-orang muslim, tapi kita dapatkannya saja untuk kebutuhan kita susah. Iya, sebenarnya Allah Ta'ala tidak mau nyusahkan ente. Cuman kalau enggak dibikin cara seperti ini, kita enggak mau mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter manusia itu satu,
Perlu antum ingat. Manusia sekelas kita sama ini kita, selain daripada para anbiya dan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karakternya satu. Nek wis kesuwen nikmat ngaku Tuhan. Itu karakter kita. Itu Fir'aun kesuwen nikmat. Semua dia dapatkan. Akhirnya ngaku apa? Ngaku Tuhan. Sama kita. Coba kalau kita ini dalam perjalanan kehidupan kita nggak pernah dikemplang sama orang, kita nggak pernah dibawa lari uang kita sama orang, kita nggak pernah jatuh melarat, kita nggak pernah susah. Mulai lahir ngaku Tuhan enggak? Ngaku. Tapi memang tidak dilafatkan saya Tuhan. Perilakunya perilaku Tuhan. Kurang ajar. Loh, ini hasil usaha saya ini. Wih, ini usaha saya. Loh, ini punya saya, ini ngaku, merasa dia yang berusaha dan merasa dia yang paling baik. Ini karakter manusia. Makanya Allah Ta'ala kasih ada cobaan, ada segala macam, biar kita tidak sampai ngaku Tuhan. Dan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kita apa? Cuman kita ngaku hamba. Jangan ngaku Tuhan, ngaku hamba. Jangan panggil saya, jangan. Saya hambanya Allah Subhanahu wa taala. Salat kita karunia Allah taala, sujud kita karunia Allah Subhanahu wa taala, ngaji Al-Qur'an kita karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, ada enggak kita salat hasil usaha kita sendiri? Ada panjenengan salat karena usaha sendiri? Ada. Semua karena apa? Karunia. Kalau misal contoh saat ini mau dibalik, yang kita anggap remeh, yang nggak pernah masuk sholat, nggak pernah masuk ke masjid, nggak pernah sholat, tahu-tahu duduk di masjid, yang duduk di masjid tahu-tahu berubah, tidak mau masuk masjid sama sekali, bisa ndak? Dalam sekejap bisa. Dalam sekejap bisa. Paham ya? Duduknya kita ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita minta semoga nikmat yang seperti ini ya tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalkan 4 waktu ini, kehidupan kita diberkahi, keluarga kita diberkahi, paham? Anak cucu keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah barokah dapatkan menempel ke dalam kehidupan kita dunia akhirat, bahkan bukan kita saja Pak yang enak, anak cucu panjenengan pun juga bakal enak. Benar ya. Insya Allah kalau boleh saya mengatakan duduknya kita, solehnya kita pagi hari ini, duduknya kita ini mungkin juga karena barokah solehnya orang tua atau kakek-kakek kita, dan sekarang kita merasakan tugasnya kita jadi orang soleh, orang baik, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, agar anak cucu kita pun juga kebagian daripada kesolehan-kesolehan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa insya Allah diberkahi kehidupan kita, rizki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan. Dan kita minta sama Allah Ta'ala, ya Rabb, sebagaimana Engkau kasih kesempatan kita salat subuh, salat tahajud, ibadah tagarrub, mendekatkan diri kepadamu, ya Rabb, berikanlah kami kesempatan untuk bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan tersebut fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan umur yang panjang. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, semoga mereka diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan terhimpit ekonomi, semoga mereka diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa 'afan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah wa rizqna nadhar ila wajhikal karim. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. Saya minta maaf kalau kepanjangan. Jam berapa biasanya? Biasanya lebih malah. Oh, masya Allah, ya khair.
Ini jam berapa isyraqnya? Kurang 3 menit. Masih kurang 3 menit. Khair insyaallah. Kabul semuanya insyaallah.